Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami kembali sampaikan data untuk Anda terkait dengan importasi minyak yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Kita akan cermati seperti apa pergerakannya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi. Nah, ini dia importasi minyak mentah ya dari Amerika Serikat ke Indonesia. Kita lihat dari tahun 2020, 2021 sampai dengan 2024 ini trennya menunjukkan tren kenaikan seperti yang bisa Anda saksikan dari 15,2 juta barrel, kemudian 2021 naik 18,5 juta barrel, sehingga di tahun 2023 21 juta barrel, dan di tahun 2024 22,3 juta barrel. Itu dia untuk importasi minyak mentah dari negara Amerika Serikat ke Indonesia. Dan lantas bagaimana dengan importasi gasnya? Ini juga bisa kita cermati seperti apa dari Amerika Serikat ke Indonesia. Range-nya masih sama dari tahun 2020 sampai dengan 2024 pemirsa, dari 130 sampai terus mengalami kenaikan di tahun 2024 205 miliar kaki kubik. Ini dia berarti importasi untuk sektor energi kita, minyak bumi, kemudian tadi ada gas juga, trennya menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, tepatnya dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Baik, kita akan langsung saja tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Baik, nah dengan menyikapi dengan beberapa data yang sudah disampaikan Mas Musi, kemudian Pak Yayan, Anda melihat seperti apa sih sebenarnya kebutuhan dari sektor energi di Indonesia? Apakah sudah bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri? Mas Musi, kalau kita cermati kan juga Anda juga menyampaikan ada perusahaan Amerika yang memang beroperasi di Indonesia, kemudian importasi juga masih ada begitu dari negara Amerika Serikat, meskipun ada juga dari beberapa negara lainnya ini Mas Musi. Ya, jadi memang kita tuh sudah menjadi net importer, apalagi kalau kita bicara minyak ya. Kita sudah net importer sudah cukup lama gitu ya. Kebutuhan BBM kita itu 1,6 juta barrel per hari ya, sedangkan kapasitas produksi kilang kita juga tidak begitu tumbuh ya. Satu-satunya yang ada additional kapasitas itu yang kilang Balikpapan, sekitar 100-an ribu barrel per hari. Jadi setengah, ya mungkin kurang atau lebih dari setengah, kurang lebih dari setengah dari kebutuhan BBM kita itu memang dari impor. Begitu juga minyak mentah yang dibutuhkan untuk kilang-kilang kita ya, ada sekitar kalau nggak salah 300 ribu barrel yang itu kita impor juga dari luar. Jadi memang itu yang kondisi yang mengkhawatirkan, yang tadi kita dukung tujuannya Pak Prabowo untuk bagaimana kita swasembada energi. Nah, swasembada energi kan berarti kita harus bagaimana kita bisa menekan impor kita, bukan kita menambah impor kita gitu kan. Kapasitas kilang kita harus tingkatkan, kapasitas produksi di hulu juga harus kita tingkatkan. Nggak cuma minyak tapi juga gas juga kita harus tingkatkan, karena potensi gas kita sekarang yang justru lagi trennya lagi bagus dibandingkan dengan tren minyak ya. Penemuan-penemuan baru itu kebanyakan memang gas. Jadi kebutuhan LNG, kebutuhan gas, mau itu pipeline mau itu LNG, itu seharusnya bisa kita tingkatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, memang setengah dari LPG kita itu sudah kita impor dari Amerika. Nah, which is fine. Kalau bagi saya sih apapun yang menguntungkan secara ekonomi ya, secara bottom line tadi bagi Indonesia ya monggo. Kalau memang dari Amerika itu yang jauh lebih menguntungkan atau menguntungkan dibandingkan dari negara lain, ya go for it gitu loh. Itu saya senang. Kenapa? Karena kita juga bisa membantu masyarakat kita dan industri kita untuk menawarkan energi yang affordable ya. Kita balik lagi ke yang namanya energi trilema, energy security, energy affordability, baru energy transition. Nah, tiga hal ini yang mesti difokuskan oleh pemerintah, apalagi yang pertama dan yang kedua tadi gitu loh. Jadi affordability bagi masyarakat dan industri, agar industri bisa bersaing, masyarakat bisa hidup dengan nyaman dan meningkatkan ekonominya, itu yang sangat diperlukan oleh Indonesia. Jadi dengan Amerika, kalau memang itu menguntungkan bagi ekonomi kita, yes, go for it ya.
Kalau Oke. kalau itu ada potensi untuk kerugian, ya coba kita pertimbangkan lagi opsinya seperti apa. Mungkin negosiasinya kurang keras gitu loh. Jadi itu yang mesti kita pertimbangkan dan pemerintah juga harus menyikapi ya. Baik, Mas Mose. Nah, Pak Ian, lantas bagaimana kalau kita cermati tadi dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Mose begitu, sehingga tadi akhirnya kita bisa optimalkan juga nih dengan adanya tarif listrik lokal kita yang sudah tercapai 19%, kemudian ada importasi energi dari Amerika Serikat yang dialihkan dari beberapa negara kemudian masuk di Amerika Serikat sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi di satu sisi kita bisa menjaga industri migas nasional begitu, Pak Yayan. Ya, memang gampang sulit ya kalau misalkan kita lihat dalam jangka pendek, kemungkinan bahwa energy security kita itu masih berfokus pada konsumsi ya, jadi bukan fokus pada produksi. Kalau konsumsi berarti kita banyak mengimpor, kemudian langsung ada direct import dari Amerika Serikat, sedangkan kalau misalkan kita lihat di produksi, nah ini kita nggak tahu nih bagaimana deal-dealan yang terjadi antara Trump itu dengan perwakilan, atau misalkan nanti apakah ada deal teknis yang lebih lanjutan, atau misalkan cukup dengan satu kali sekarang misalkan kita membuka katakan pasar ya untuk melakukan impor itu untuk semua komoditas ya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan tambahan, dan juga apakah ada semacam technical negotiation ya, bukan hanya katakan bahwa itu antara eksekutif dengan eksekutif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi dalam jangka panjang, memang kita kalau misalkan kita lihat dari sisi teknologi, kita masih relatif terbatas ya, dan memerlukan. Nah, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu pemerintah juga telah menerbitkan adanya petroleum fund ya. Nah, saya kira ini menjadi hal yang sangat krusial misalkan untuk pengembangan research and development serta pendanaan khususnya untuk eksplorasi meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang ya, bahwa Amerika Serikat ya paling-paling katakan sampai dengan Trump ya mungkin deal-dealannya bisa 2 tahun dan 3 tahun, mungkin 3 tahun ke depan ya, kemungkinan kebijakan tersebut bisa berubah ya mungkin hanya sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. Tetapi untuk deal-dealan yang lain saya kira itu bisa berubah lagi ya. Jadi kalau misalkan ingin memperoleh impact yang lebih cepat, mungkin hanya dikonsumsi saja ya. Sedangkan untuk yang lain juga saya kira dengan adanya resiprokal tarif itu ya kemungkinan bisa efektif ya mungkin sekitar 1 tahun atau tahun depan lah ya, itu bisa terjadi. Jadi saya kira ini masih dari sisi angka ya itu bisa pasti selama mungkin Trump regime. Tetapi kalau misalkan Trump regime itu mungkin ya 2 tahun lagi sesudah ada dari partai yang lain, saya kira kebijakannya itu bisa diganti ya. Oke, tapi optimisme Anda sendiri Pak Ian bagaimana melihat dengan peluang atau potensi kalau memang Anda katakan tadi ada kesempatan Indonesia mungkin menerapkan lebih jauh lagi pada saat kesepakatan berikutnya, mungkin kalau misalnya ada diskusi antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia sehingga benar-benar terjadi transfer teknologi, kemudian bagaimana investasi langsung di Indonesia juga bisa bermanfaat bagi banyak pihak terhadap industri migas sendiri maupun juga masyarakat luas begitu, Pak Yaya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari sisi diversifikasi pasar ya, saya kira dengan masuknya Amerika Serikat itu kan menguntungkan bagi pasar dari sisi konsumsi Indonesia ya. Artinya kita bisa memilih, kita ada alternatif, kita bisa ada pilihan konsumsi baru dan harga yang baru yang mungkin bisa lebih kompetitif, dan juga bahwa negara-negara lain juga akan merasa kompetitif juga untuk masuk ke pasar Indonesia. Dan ini memang yang diinginkan oleh Trump, itu tidak hanya di sektor energi tapi juga di sektor yang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus mengambil peluang ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Mose, misalkan untuk kasus mengenai transfer teknologi. Nah, ini memang yang menjadi masalah dan sangat krusial, karena misalkan seperti kemarin yang menjadi ganjalan Trump itu
merasa terganggu dengan Indonesia, yaitu mengenai non-trade barrier, yaitu dari TKDN. Nah, kemudian juga ada beberapa hal memang yang adanya transfer teknologi yang mungkin ya saya kira mungkin kedepannya ada dari sisi investasi ya. Jadi sekarang kan sebetulnya Amerika Serikat sudah tahu posisinya di mana, dan mungkin dengan adanya kesempatan yang dibuka ini, nah ada investor-investor dari Amerika Serikat untuk melakukan eksplorasi migas yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa untuk menarik investasi khususnya untuk melakukan eksplorasi itu berbiaya besar, dan mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh selama rejim Trump ini. Karena kan sesuai dengan tagline-nya kan drilling ya. Jadi ingin mengembangkan migas yang ada di Amerika Serikat. Itu dia. Semoga nanti ada kesepakatan berikutnya, karena juga Presiden Prabowo juga menegaskan masih akan terus mencoba maju begitu untuk bagaimana bisa mendapatkan benefit yang lebih tinggi ataupun lebih jauh lagi untuk Indonesia dan masyarakat luas begitu, untuk termasuk di sektor migas di dalamnya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Yayan. Mas Mose, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Mose. Terima kasih Pak Yayan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.